Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Latif. Selamat siang, sudah menjelang sore nih Pak. Udah sore ya. Gitu. Iya. Sore. Saya pun di rumah ini. Terima kasih Pak Latif ya waktunya dari sela-sela kesibukan nih. Aduh luar biasa nih. Aduh saya pun juga begitu. Kita sama lah. Artinya kita bersyukur lah masih bisa oke nih Pak. Iya. Kita melakukan sesi pendampingan individu ini kan namanya namanya coaching ya. Dan ini kan tiap bulan gitu. Nah, jadi ini Pak, coaching ini untuk jatah bulan November. Kita kan belum coaching. Oh gitu. Nah, PMO-nya sudah kan, PMO sudah. Kemudian coachingnya baru ini. Nah, nanti di bulan Desember Pak masih ada tugas kita jadwal kita PMO 1 kali lagi dan coaching juga 1 kali lagi. 1 kali lagi. Iya, tapi arahan dari P4TK nanti Pak paling lambat tanggal 20 itu sudah semua harus dilakukan. Tanggal 20 Desember semua sudah clear gitu. Nah, itu diharapkan seperti itu. Jadi nanti saya buatkan jadwal PMO dan coaching ya Pak ya? Iya Pak, siap. Ya, PMO dan coaching, nanti saya cari tanggal-tanggal, karena tanggal Bapak akan PMO daerah kan tanggal berapa itu ya? 9 atau 10? Tanggal 10. Nah, 10 itu PMO daerah, tanggal 14-15 kan rencana Lokakarya 2 di Pontianak. Nah, jadi memang lumayan padat dan saya juga harus mengikuti irama dari P4TK juga. Oke ya Pak ya, di sesi ini saya ingin mengetahui yang pertama, kemarin hasil dari Lokakarya itu apa-apa saja Pak yang Bapak dapatkan di sana? Lokakarya kemarin itu sepertinya kami diharapkan lebih mampu menyusun program-program lebih real lah, artinya lebih real sesuai dengan waktu-waktu yang ada gitu Pak, waktu-waktu yang tersisa. Jadi lebih mengutamakan lebih memusatkan ke hal-hal begitu. Jadi proses-proses yang belum bisa kita laksanakan harus kita coba jadwalkan di bulan-bulan berikutnya supaya bisa terwujud gitu. Sepertinya diharapkan seperti itu gitu. Ya. Jadi tentang program-program yang lebih nyata bisa dilakukan ya Pak ya. Iya, sepertinya seperti itu. Baik. Jadi pada saat itu Bapak apa yang Bapak itu programkan untuk karena saya belum ada program proyek nih Pak, memang belum ada kan, saya belum baru merancang tapi belum pelaksanaan. Jadi alhamdulillah rencana saya mewujudkannya itu karena sekarang nih waktunya sudah selesai ulangan, ada waktu kosong, kemudian kita juga tidak libur. Jadi saya mau menggunakan waktu-waktu ini untuk menggunakan kegiatan melaksanakan kegiatan proyek itu. Ini tanggal 11 rencana kami mengadakan proyek. Kegiatannya yang pertama itu kami membuat bazar makanan tradisional Indonesia. Kemudian dilanjutkan juga dengan kegiatan, di situ ada kegiatan perlombaan syair begulung anak. Kemudian juga menyanyi. Jadi ada 3 kegiatan lah, rencananya akan dilaksanakan hari Sabtu tanggal 11 itu Pak. Ya. Baik. Oh, berarti 3 ya. Proyeknya bazar makanan khas Indonesia, kemudian syair gulung dan menyanyi. Kemudian anak juga mempraktek membuat salah satu jenis makanan tradisional itu gitu. Jadi rencana besok membuat praktek membuatnya gitu. Iya. Nah, baik. Jadi siapa-siapa saja selain anak-anak dan guru, mungkin ada pihak luar yang mau ikut berpartisipasi? Rencananya saya mau mengundang ya Korwil yang pertama, kemudian BPT komite kemarin juga saya sudah bincangkan dengan ketua komite. Rencana pengen melibatkan orang tua gitu. Rencana jadi lagi membuat undangannya, karena tapi
kami terkendala sekarang lagi banjir di sekolah ini, jadi agak bingung juga gitu, karena mungkin besok makin tinggi. Ini tadi dia udah tinggi sekali, udah masuk ruangan tadi. Mudah-mudahan hari ini ya, mudah-mudahan hari ini maksimal tingginya, jadi besok melandai. Tapi nampaknya trennya tuh masih tinggi nampaknya ini. Iya, trennya itu jadi aduh, rasanya udah bikin semuanya udah di prepare dengan baik nih, udah bikin spanduk, udah bikin persiapan. Ada kendala musiman lagi nih, tapi mudah-mudahan lah. Jadi kita setelah menyerah, artinya mudah-mudahan banjir ini menjadi suatu yang beda lah nanti dari kegiatan kita gitu, di kegiatan ini gitu. Iya, mudah-mudahan lah ya ada. Tapi mudah-mudahan gini aja, intinya prinsipnya secara mudah itu bisa terlaksana dulu, ya kan? Iya, bisa terlaksana dulu gitu kegiatannya. Nah, kalau masalah gitu, mungkin kualitasnya maksimal enggak maksimalnya kita lihat nantilah istilahnya gitu. Betul. Nah, oke Pak, saya senang sekali. Tapi ya memang kondisinya, kalau memang kondisinya sudah sangat mengkhawatirkan, ya jangan dipaksa. Nanti kalau misalnya Iya, makanya saya bilang tadi, mudah-mudahan besok trennya menurun gitu. Tapi tadi ini sepertinya puncaknya udah sampai masuk ke ruangan. Oh gitu ya. Iya. Jadi di tempat saya juga sudah sampai depan garasi itu. Oh iya. Ini. Tadi kemudian ada Pak Sam, ada Pak Rustam. Jadi mereka lihatlah kondisinya seperti apa, dan juga lihat kondisi sekolah kita seperti apa. Mudah-mudahan lah katanya kita nanti bisa komunikasikan apa-apa yang bisa kita percepat prosesnya, karena supaya bisa jadi sesuatu lah katanya sekolahnya. Saya bersyukur sekali lah Pak, ada yang mau berkunjung, berkomunikasi gitu. Iya. Itu tentang kondisi alam memang ya, enggak bisa itu karena alam itu kan, dan kondisinya memang di tempat. Terus Pak, kalau dari sisi pembelajaran Pak yang terutama kelas 1-4-nya gimana Pak progresnya? Kelas 1 progresnya sih saya lihat gurunya sudah memakai menggunakan buku yang kita dapat. Kemudian jujur masalah modul ajar aja yang sepertinya masih agak sedikit tersendat-sendat dalam pembuatannya tuh Pak. Modul ajar, karena mereka kadang-kadang gimana ya, tapi pelan-pelan mereka udah mulai menyusun. Ada yang bisa beberapa bab mereka buat, ada yang baru menyusun. Jadi tapi mereka alhamdulillah mereka mulai pokoknya bergeraknya, kalau saya lihat bukan bergerak mundur, bergeraknya maju, walaupun selangkah tapi nggak ada yang mundur gitu, maju. Nah, itu yang saya senangnya, artinya karena saya lihat progres tuh walaupun pelan, tapi kalau ada progres pasti akan hasilnya nanti ada gitu, saya yakinnya begitu. Iya. Ya, bagus itu Pak. Berarti teman-teman kan on the track istilahnya Pak ya, on the track. Iya. Berada di jalan yang benar, di lurus tapi memang terus kita dampingi terus. Bapak juga sebagai pimpinan di situ mendampingi. Nah, kalau sudah berjalan, nah prosesnya seperti apa kan tidak masalah karena baru kan. Nah, ini lagi hitung-hitung nilai untuk persiapan asesmennya ini Pak. Asesmennya untuk ngisi-ngisi raport ini pelan-pelan ini. Iya. Nah, jadi ini telanjur kita ngomongkan ini Pak. Tadi kebetulan saya dapat pertanyaan dari teman di raport yang dikasih contohkan oleh Pak Budi, itu salah satu sekolah penggerak teman kita itu kan. Di situ ada sebelum dan sesudah. Maksudnya apa itu Pak? Saya belum melihat sih Pak, tapi kalau secara prinsip mungkin kalau sebelum itu nilai maksudnya kan? Ya, kan ada nilai di depannya, di sampingnya itu ada kata dan sesudah. Itu maksudnya kita isi dengan kalimat seperti deskripsi apa gimana? Teman-teman bertanya itu dengan saya belum. Nanti saya tanyakan. Asumsi saya itu begini, itu sebelum diberikan dengan yang sudah diberikan, gimana capaian ini logika saya seperti itu gitu. Saya coba buka ya Pak, yang Bapak kirim itu ya.
Iya. Yang dikirimi Pak Budi itu, Pak. Oh gitu. Iya, iya, iya. Nanti coba Bapak tolong lihat di sampingnya itu ada, di ujung rapotnya itu ada ininya. Ya, nanti saya coba. Selamat sore Mas Dapi. Ya Mas Dapi ya. Terima kasih sudah berkunjung ke room kami ya Pak Latif ya. Iya. Selamat sore Pak Latif, Pak Toi, Assalamualaikum. Ya, selamat sore. Selamat sore. Ya, rezeki masih Pak semangat Latif, ya Pak? Semangat, masih. semangat. Semangat walau banjir. Soalnya kelelep Mas Dapi. Iya. Nanti kalau Mas Dapi kesempatan ke Ketapang boleh ke tempat Pak Latif itu. Oh iya. Harus saya kunjungi satu-satu, Pak. Iya. Pak Toi, mohon izin sebentar mau sharing presensi. Oke, siap. Ya. Ya. Saya udah absen tadi itu Mas Dapi. Oh, sudah ya berarti. Oh ya udah, nggak apa-apa. Itu soalnya link presensinya sama kok, sama seperti yang di grup. Oh iya. Iya. Saya udah absen tadi. Iya, baik. Kalau saya sekali aja ya Mas ya? Iya, Bapak sekali aja. Oke. Ya. Silakan Pak Toi dilanjut. Ya. Pak Latif nanti sampai ketemu di Pontianak tanggal 14 besok. Oh iya, tanggal 14 udah ya Mas ya? Iya, sudah fix Pak, sepertinya di tanggal segitu. 14-15 kan? Oke. Iya, 14-15. Oke, siap. Jadi kami bisa manage waktu yang lainnya. Iya, memanage waktu, Pak. Silakan Pak Toi dilanjut Pak Latif. Ya, makasih Pak Mas Dapi ya. Iya. Itu Pak Latif informasi terakhirnya, Loka 2-nya ada di tanggal 14-15 dan nanti saya juga ke sana ya bergabung dengan teman-teman. Nah, kan Pak ya ngobrol-ngobrol kita. Jadi kalau proyek tadi yang Bapak canangkan itu kan tanggal 11 ya, Pak ya? Ya, tanggal 11. Tanggal 11 itu hari Sabtu kan? Ya, Sabtu, Pak. Ya, kebetulan saya ada pertemuan perkuliahan, jadi mungkin kalau saya lihat dulu lah ya Pak, nanti perkuliahannya sore atau siang sore atau pagi. Kalau pagi nggak ada, saya nanti berusaha mudah-mudahan bisa datang gitu. Nah, kalau perkuliahannya dari pagi, nanti saya mungkin izin tidak bisa hadir Pak ya. Iya, nggak apa-apa Pak. Artinya saya tetap mengajak lah, artinya Bapak. Pak, ini artinya siapa yang punya waktu silakan, minimal kan kita bisa saling sharing lah tentang kegiatan proyek-proyek kita supaya kedepannya mungkin ini kita permulaan seperti ini, mungkin kedepannya di jauh semester depan kita lebih siap, lebih matang, mungkin hasilnya juga akan lebih maksimal gitu Pak. Saya yakin lah, artinya dengan semakin kita belajar pasti nanti kemudian hari akan capai seperti apa yang dikemaukan oleh P24TK ini. Ya, betul. Memang saya punya prediksi juga seperti itu. Karena saya lihat sudah mulai iramanya sudah mulai dapat Pak. Saya lihat tuh teman-teman kepala sekolah tuh. Ya kan? Irama PSP itu seperti ini. Nah, itu sudah mulai dapat kalau saya lihat tuh. Iya. Iya kan? Iya. Sebenarnya nanti kalau bulan Januari sudah mulai kegiatan semester berikutnya itu nanti sudah mulai kelihatan kok tertata kok, ya kan? Ini pun juga sudah mulai berjalan dengan Cuma memang di awalnya itu kan seperti apa, bagaimana gitu kan? Karena kita kan semua serba seperti bangun tidur tiba-tiba melihat banyak sekali di depan mata kita, yang mana harus kita pegang dulu ini gitu. Betul. Ya, kami sendiri juga begitu, setelah di SK kan kami langsung harus pendampingan yang seperti ini. Nah, memang kami juga kaget-kaget juga Pak, teman-teman PA banyak juga terkaget-kaget dengan kegiatan PA pendampingannya kok begitu gitu di awalnya gitu. Tapi sekarang sudah mulai berarti yang rutin coaching dengan PMO sekolah tiap bulan kan gitu. Kemudian loka karya juga kan setiap bulan. Nah,
Kemudian FPKD yang kayak di Aston kemarin kan setahun 2 kali saja itu. Kemudian PMO daerah juga. Gitu. Nah, yang lain nanti tidak setiap bulan kan gitu. Nah, baik Pak. Mau disampaikan sebentar Pak, mengenai lokakarya kita ini Pak. Saya itu kemarin kan udah 2 kali, ya ini yang udah kemarin yang pertama. Saya mengharapkan coba ininya Pak, artinya kita membahas, memang sih itu menyusun program apa yang udah kita capai segala macam itu, maksud saya itu yang lebih real lah Pak. Artinya maksudnya gini, misalnya sekolah saya pengen menyusun apa gitu. Artinya kita coba di semester depan apa gitu loh Pak. Misalnya proyeknya atau apanya, ya kita lebih real apa yang akan kita susun di sekolah kita gitu Pak. Karena sepertinya kalau yang saya lihat kemarin itu kita masih campur aduk gitu Pak. Artinya yang TK, yang SMP, yang SMA dipaksakan untuk satu visi gitu. Padahal kan itu beda-beda Pak. Artinya menurut saya sebaiknya di Lokakarya itu memang memfokuskan, kalau SD di sekolah Bapak tuh SD sama SD lah boleh. Tapi di sekolah Bapak tuh apa sih gitu. Bagaimana sih? Jadi lebih terfokus gitu. Tapi kalau yang sifatnya yang memang kerangka umumnya boleh semuanya. Tapi kalau saya lihat seperti menyusun proyeknya, menyusun apa ya, saya kira lebih bagusnya itu fokus ke sekolahnya masing-masing. Jadi lebih, kita langsung bisa ambil ini, inilah dia yang harus kita kerjakan di sekolah kita dalam bulan sekian. Proyeknya kira-kira bayangannya seperti ini atau kegiatan apa saja lah. Jadi kalau saya lihat kemarin itu masih bersifat umum semuanya Pak. Ya. Baik, nanti itu masukan ya. Nanti saya komunikasikan. Nanti kan kami ada rapat Pak. Ada rapat PA. Iya. Ya, sebelum loka biasanya kami rapat koordinasi namanya, rakor PA. Nah, nanti saya sampaikan. Iya. Ya, saya sampaikan. Mudah-mudahan lebih real kegiatan nyata yang akan dilakukan setiap sekolah di bulan berikutnya, kan begitu kan? Karena itu bisa jadi acuan kita sama-sama Pak. Artinya kami juga punya, ini bisa dikembangkan di sekolah misalnya kan. Coba kita di bulan ini kita kita wujudkan itu. Jadi di Lokakarya itu kita benar-benar membayangkan sesuatu yang akan kita wujudkan di bulan Januari misalnya. Bentuknya apa, jenisnya apa, gimana kira-kira kita walaupun mungkin belum 100%, tapi kerangka dasarnya kita sudah punya gitu loh Pak. Itu yang saya harapkan, karena memang itu yang sekarang kita butuhkan, karena kami juga istilahnya nama baru tuh Pak. Artinya kalau kita udah punya kerangka bersama itu kan artinya melangkah kita tangganya udah ada gitu Pak. Iya. Betul. Memang betul Pak. Jadi memang cuma nanti kita lihat lah ya Pak situasinya, karena handle utama itu P4TK gitu kan. Itu P4TK. Tapi nanti mungkin kalau sudah di dalam kelas gitu kan. Kalau sudah di dalam kelas kan PA yang mempunyai kuasa untuk memimpin itu kan. Ya. Membimbing itu. Nah, jadi temanya tetap tema supaya gimana? Supaya kita di semester yang akan datang minimal sudah punya step yang kita susun bersama gitu Pak. Artinya kerangka dasarnya sudah punya, tinggal pengembangan di sekolah masing-masing. Jadi nggak seperti yang sekarang ini kan di semester ini kita kan berjalan sendiri memang berjalan, tapi artinya kerangka dasarnya kita punya lah, artinya gitu Pak. Iya, bagus Pak. Saya setuju. Mungkin Bapak paham lah apa yang saya maksud. Iya. Baik, nanti kita komunikasikan dengan para PA lah ya. Kebetulan nanti kan saya yang bertugas Pak. Saya dengan Bu Erwina nanti di loka yang kedua ini ya. Nanti kami komunikasi yang dimaui oleh para kepala sekolah seperti ini ya gitu. Selain itu Pak, mungkin ada lagi Pak, mungkin untuk bahan evaluasi itu satu ya, yang masalah loka ya. Yang selain yang lainnya Pak, mungkin ada. Mungkin mulai nanti bulan Januari kan kita terus melakukan terus nih. Nah, apa-apa yang harapan Bapak itu apa saja atau hal apalah
Gitu Pak. Silakan Pak. Ya, saya sih kalau harapan saya sudah bisa menyusun program-program untuk semester yang akan datang nih, walaupun berupa coretan mewujudkan apa yang saya maukan dalam visi misi itu. Visi misi sekolah saya yang udah tercantum dalam KWS yang saya susun walaupun sederhana itu artinya apa-apa itu berusaha saya wujudkan dalam bentuk pembelajarannya, dan proyeknya, karena saya lihat proyek ini memang kalau diteruskan tuh menarik gitu Pak. Menarik dalam artinya gini, melibatkan banyak pihak. Mudah-mudahan saya selalu bisa melibatkan banyak pihak yang untuk ikut dalam kegiatan itu. Karena dengan melibatkan banyak pihak akan terjalin sesuatu wawasan sekolah tuh menjadi lebih luas gitu loh Pak. Artinya sekolah tuh akan menjadi seolah bergerak, benar-benar bergerak bersama gitu. Jadi kan selama ini jujur kan hanya sekolah aja yang punya peran untuk anak. Jadi sekolah, orang tua memang ada komite tapi tak terlibat langsung gitu loh Pak. Hanya ya paling sekedarnya saja. Kalau dipanggil datang. Kalau nanti kepinginnya saya itu, kalau perlu misal kita perlu guru latih untuk melatih suatu proyek apa, orang tua mereka punya keterampilan, mereka yang kita panggil untuk melatih itu kan gitu. Artinya kita bisa terbantu lah dalam hal-hal itu. Jadi itu yang mau saya kejar. Minimal saya mau membenahi komite lah dulu, artinya komite sekolah saya, membetulkan orang-orang yang artinya saya mau memilih orang-orang yang memang saya anggap mau bisa sharing, bisa bekerja sama dengan sekolah untuk membuat proyek-proyek sekolah kita menjadi nyata real gitu Pak. Inginnya seperti itu. Bagus Pak. Saya mendukung sekali ya Pak ya. Nah, kemudian dari sisi itu ya Pak, dari sisi regulasi. Nah, dari sisi regulasi Dinas Pendidikan, Pemda itu harapan Bapak gimana? Nah, kalau sekolah saya sih itulah Pak, karena sekolah saya ini kan tuh saya selalu bilang, saya bersyukurlah ini kemarin sudah dapat bantuan dana. Yang saya merasa cukup besar lah dana yang saya dapat 70 juta. Sudah bisa saya realisasikan dengan membeli alat-alat IT. Nah, itu insya Allah di semester yang akan datang sudah bisa digunakan oleh guru-guru, semua guru, tidak hanya guru-guru penggerak. Jadi semua guru sudah terbantu bisa memanfaatkan itu. Nah, jadi cuma saya jujur mudah-mudahan dengan semakin gencarnya komunikasi antara P4TK, LPMP dengan dinas, artinya tidak ada kesan-kesan seolah-olah ada apa-apa gimana lagi antara kami. Jujur selama ini saya merasa agak sedikit ada seolah-olah macam ada tekanan di mental lah Pak, karena proses ini. Tapi saya lihat juga sekarang udah intens komunikasi dari berbagai lembaga. Mudah-mudahan kedepannya komunikasi ini menjadi cair gitu Pak, jadi cair dan kita semua berjalan sesuai porsinya lah, artinya gitu. Artinya karena niat kita semua membawa perubahan. Kalau sekolah berubah, kepala sekolah berubah, sekolah itu akan menjadi baik. Toh dinas, Pemda akan terangkat semuanya Pak. Saya yakin. Jadi perubahan yang kami lakukan ini walaupun kecil itu akan membawa dampak kedepannya mungkin lebih besar lagi gitu. Nah, luar biasa. Itu mudah-mudahan itu. Mudah-mudahan itulah itu. Baik Pak. Memang betul Pak. Saya kemarin menghadiri juga evaluasi PSP kan. Itu dihadiri oleh pejabat daerah. Jadi dalam hal ini kepala dinas, seluruh kabid, walaupun ada yang diwakili gitu kan. Kemudian kami ya gitu. Jadi di situ memang dibahas semuanya itu. Jadi intinya dukungan dari pemerintah daerah kan begitu. Tidak ada nanti hal-hal yang atau miskomunikasi atau apa yang akan menghambat. Tidak ada. Saya lihat dan sudah saling mendengarkan langsung dari P4TK mereka Pak. Nah, terus kan kita juga didampingi oleh LPMP dalam hal PMO dan PKD. Mudah-mudahan itu sudah terus berjalan ya Pak ya. Dan
Saya sendiri juga kemarin kan diminta untuk menyampaikan sosialisasi 2 hari itu Pak tentang PSP dari Dinas Pendidikan itu. Iya. Untuk beberapa kecamatan yang di jalur pantai itu. Artinya pergerakan ke sana terus Pak dari dinas itu. Amin. Nah itu. Karena kalau itu tidak ada kan juga jadi tanda tanya. Karena kemarin sudah ada sosialisasi PSP yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan. Nah, saya menyampaikan gitu. Oke Pak, itu ya Pak ya. Jadi mungkin singkat saja, mungkin saya ingin ringkasan dari Bapak tadi yang akan Bapak lakukan ke. Oh iya. Ya. Ke depannya ya Pak. Ya. Yang pertama, yang waktu dekat ini ya sekitar tanggal 11 kami akan melaksanakan proyek Pancasila penggerak, proyek sekolah penggerak. Kemudian akan melibatkan berbagai mana pihak yang mau terlibat dalam proyek ini. Yang pasti ya warga sekolah pasti, yang warga sekolah sudah pasti, artinya pasti ada pihak-pihak yang memang mau melibatkan diri dan kita undang untuk melibatkan diri dalam kegiatan itu. Pelaksanaan rencana sudah kita susun, sudah kita program. Mudah-mudahan itu bisa terrealisasi dalam waktu dekat ini. Mudah-mudahan banjir rob tempat kami ini tidak menjadi penghalang lah istilahnya. Walaupun itu ada bermasalah, tapi kami berusaha tetap melaksanakan dengan kondisi-kondisi yang dengan antisipasi yang ada lah istilahnya gitu. Kemudian mudah-mudahan saya mengharapkan lah itu tadi semua komponen kita ini tetap berpikirnya ke depan gitu, karena berpikir positif ke depan itu karena saya selalu yakin lah setiap apa yang kita tanam yang sesuatu yang baik pasti berbuah juga baik nanti kemudian hari. Jadi saya dengan bekal itu insya Allah kita akan membawa perubahan lah ke depan, walaupun sekecil apapun perubahan yang terjadi, saya yakin kita akan membawa perubahan lah ke depan. Amin. Amin. Baik Pak, mudah-mudahan bisa terlaksana ya. Pelan-pelan lah ya Pak, bisa terlaksana dengan baik. Tanggal 11 yang paling dekat kan tanggal 11 itu. Dan yang kedua nanti tentang penulisan raport. Jadi saran saya raport nilai-nilainya dulu direkap Pak di Excel itu. Nah, rekap dulu. Nanti tinggal copy paste kalau aplikasinya sudah siap, kan tinggal copy paste. Nah, jadi teman-teman guru rekap dulu di Excel yang saya. Sudah, semua sudah. Sekarang sedang menghitung nilai, memasukkan nilai. Raport tidak ada itu juga karena kami tidak terlalu ribet karena gini Pak. Misalnya seandainya pun ditulis manual, kami kan muridnya sedikit. Jadi istilahnya kami makanya nggak terlalu artinya mengecilkan permasalahan. Artinya karena murid kami cuma 10, 15, artinya bisa dihandle dengan manual pun bisa istilahnya Pak. Iya. Baik, jadi itu kan sebenarnya tinggal ini untuk deskripsi kan Pak. Sebenarnya kalau saya lihat deskripsinya saja. Deskripsinya itu kan nilai yang tertinggi di nilai formatif kan, misalnya nilai formatif TP1 sampai TP10 misalnya. Nilai yang tertinggi itu ada di TP5. Materinya apa? Nah, itu deskripsinya di situ. Nah, ilmunya di situ, Pak. Kemudian yang terendah itu TP nomor berapa? Misalnya TP nomor 3. Si Budi ini TP nomor 3, matematika, ini nilainya rendah. Nah, itu ditulislah di deskripsi. Ini belum mencapai gitu ya Pak ya. Belum mencapai atau belum capaiannya belum tercapai. Belum mencapai. Iya. Nah, sebenarnya itu Pak, itu dicapai di deskripsi itu. Dan kalau saya lihat kan lebih simpel daripada K13 karena tidak ada KI1, KI2, KI3, KI4. Iya. Dia menyatu jadi nilai 1 itu. Oke ya Pak ya. Sip ya. Iya. Baik, terima kasih Pak Latif ya. Terima kasih atas waktunya, bincang-bincang kita, ngobrol-ngobrol ya sambil serius tapi santai gitu kan. Dan Bapak sehat, saya juga sehat selalu. Amin Pak. Ya, saya dari pagi ini tidak beranjak. Iya, karena saya lihatlah memang luar biasa. Bahkan kalau Bapak ya kesibukannya luar biasa, padat sekali.
Saya aja yang nggak terlalu ini merasa luar biasa, apalagi bayangin Bapak tuh seperti apa gitu. Jadi saya doanya sebenarnya kita semua tetap sehat lah. Gitu. Ya, amin. Oke, makasih Pak Latif ya. Saya Heri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Latif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ya, salam penggerak. Ya, salam sekolah penggerak. Udah screenshot dulu ya Pak? Silakan. Saya tadi udah. Silakan Pak. Oh udah, ya udah. Kalau udah Bapak yang screenshot Bapak aja udah. Oh ya. Oke. Nggak apa-apa. Oke, saya stop ya Pak ya. Oke.